Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada surah Al-Jin, sudah sampai ayat ke-13. Pada ayat sebelumnya, jin itu mengakui kalau dia ada beberapa pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat. Jadi walaupun jin itu banyak, tetapi pikiran mereka tidak sama. Jadi maknanya jin saja seperti itu, apalagi manusia. Kunna tara'iqa qidada. Qidada itu mukhtalifin, mukhtalifah. Jadi ada cara pandang, sudut pandang yang berbeda. Maka tidak semua jin itu dia beriman kepada Allah. Ada juga jin yang tidak beriman. Yang beriman saja pemahamannya bisa berbeda-beda. Ya, apalagi kita, cara sudut pandang saja bisa berbeda-beda. Kemudian jin juga mengakui, kami beriman kepada Allah itu karena hana mahoplung itu. Tidak tahu kami mau lari kemana. Tidak bisa kami lari dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengakuan jin sendiri. Jadi artinya Allah ingin menampakkan, memperlihatkan jin saja mengakui, masa manusia tidak mau mengakui. Kalau dia berbuat dosa nanti akan dikejar oleh azab Allah Subhanahu Wa Taala. Memang takut itu kan ada dua, ya, takut itu ada dua. Yang pertama, takut seorang itu takut pada level pertama, ya, takut cuma kepada azab Allah, takut kepada neraka, mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Itu al-khawfu level-level pertama. Jadi kalau khawfu level pertama itu seperti level-level kita ini. Kita beribadah karena mengharapkan pahala. Kita beribadah karena mengharapkan surga. Kita jauh dari maksiat karena takut untuk dimasukkan ke dalam neraka, karena takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takut level-level pertama. Takut level yang kedua itu al-khawfu, khawfu khassah namanya. Jadi khawfu al-khassah, takut pada level khassah. Dia itu semuanya orientasinya semua Allah. Ketika ditanya kenapa pergi ke masjid, kenapa beribadah, kenapa berkurban, kenapa naik haji, akan menjawab semua perintah Allah. Jadi bukan dijawab karena ingin masuk dalam surga, tidak. Karena ingin dapat pahala, tidak. Ada yang lebih dahsyat daripada pahala itu. Ada yang lebih dahsyat daripada surga itu. Siapa itu? Yang menciptakan surga. Dia lebih takut kepada yang menciptakan surga. Dia lebih takut kepada yang menciptakan neraka daripada neraka itu sendiri. Ini sudah level yang kedua. Al-khawf level kedua. Sekarang kita lanjut, ya. Ini cerita tentang pengakuan jin. Pengakuan jin, kalau kami berbuat dosa, kami tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah akan mengazab kami. Ya, ini maknanya jin itu masih level khawf, level pertama dia. Masih khawf level ammah. Jadi artinya dia takut karena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lanjut pada ayat yang ke-13. Ini juga pengakuan jin, kelompok jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamma sami'nal huda. Ini kalimat ini, annanya itu panjang tapi dengan alif. Nanti ada satu lagi anna, dia panjang tapi bukan dengan alif. Dia dengan ya. Ya itu seperti alif. Itu maknanya berbeda.
Nanti kalau ada anna seperti ini berarti di tengah kalimat, bukan di awal kalimat, karena didahului dengan anna, bukan inna. Tetapi kalau seandainya anna seperti ya, itu maknanya mustahil maknanya. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Ini kalau bacaannya anna panjang juga, tetapi huruf setelah nun itu seperti ya. Tapi kalau anna setelah nun itu hurufnya panjang, maknanya sesungguhnya. Maka kita jangan salah nanti ketika membaca Al-Quran anna, maknanya sesungguhnya semua, tidak. Bacaannya saja sama, penulisannya berbeda, artinya juga berbeda. Ini kalau di dalam kajian ilmu balaghah namanya jinas, namanya jinas. Bacaannya sama, tulisannya berbeda, artinya juga berbeda, artinya berbeda juga. Wa anna lamma sami'nal huda. Kami sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk. Petunjuk apa itu? Ini ada yang mengatakan petunjuk dalalah. Ada yang mengatakan dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan petunjuk bayani, yaitu Al-Qur'anul Karim. Apa beda dua petunjuk ini? Petunjuk itu ada tiga. Ada petunjuk dalalah, ada petunjuk bayani, ada petunjuk taufiqi. Kita akan lihat kita pada posisi yang mana ini. Petunjuk dalalah, yang pertama petunjuk dalalah. Dalalah itu artinya mengarahkan. Ketika kita melihat anak kita salah berwudu, kita mengarahkan anak kita, ini namanya petunjuk dalalah. Petunjuk dalalah, kita tidak bisa memberikan petunjuk dalam hati anak kita, tidak bisa. Kita cuma bisa mengarahkan saja. Nah, kalau ingin benar begini, kalau ingin ini begini, bacaan yang benar begini, ini petunjuk dalalah namanya. Maka petunjuk dalalah itu dimiliki oleh semua nabi dan rasul. Dan kita bisa memiliki juga. Kita juga memiliki petunjuk dalalah. Ketika kita melihat orang lain keliru dalam beribadah, kita meluruskan. Nyocok wudu binau, salat begini, Fatihah begini, itu petunjuk dalalah namanya. Dan kita tidak bisa memaksakan petunjuk itu kepada orang lain. Satu. Yang kedua namanya petunjuk bayani. Petunjuk bayani termasuk seperti yang dikatakan oleh Imam Jalalain, yang dimaksudkan dengan lamma sami'nal huda, ketika kami mendengar petunjuk bayani, yaitu petunjuk yang datang dari Al-Quran. Petunjuk bayani itu ada dua. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua petunjuk alam. Jadi makanya alam itu adalah petunjuk bayani. Tatkala seorang melihat perbedaan siang dan malam, tatkala seorang melihat matahari kullu fi falaki yasbahun, matahari dan bulan berjalan pada tempatnya masing-masing. Ketika seorang mau mencerna petunjuk bayani ini, ya ini petunjuk bayani namanya. Artinya informasi-informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah melalui Al-Quran atau melalui kauni? Kauni itu alam. Makanya banyak orang ketika dia mengkaji alam, akhirnya hatinya dapat petunjuk bayani, kemudian setelah itu dapat petunjuk taufiqi. Ya, ini yang ketiga taufiqi. Taufiqi itu dari mana dapat taufiqi? Setelah dia merespon petunjuk bayani, insya Allah akan dapat petunjuk taufiqi. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi yang seorang itu dia merespon petunjuk bayani, dia merespon Al-Quran, dia merespon alam, maka dia akan diberikan petunjuk taufiqi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin petunjuk taufiqi kita dapat kalau kita tidak yakin kepada Al-Quran? Gimana cara dapatnya? Bagaimana mendapat petunjuk taufiqi kalau kita masih mengatakan siapa pencipta langit dan bumi? Hanya yakin namanya, maka tidak akan pernah dapat petunjuk taufiqi. Maka pelajarilah Al-Quran, berusahalah untuk memahaminya. Setelah itu Allah akan memberikan petunjuk taufiqi lagi kepada kita. Yang ada tiga. Maka yang dimaksudkan dengan huda petunjuk di sini, ada yang mengatakan petunjuk dalalah. Kenapa dalalah? Karena Nabi Muhammad SAW mengarahkan kelompok jin, yang jin itu dia membenci Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara siapa? Gara-gara iblis dan syaitan. Yang mengarahkan jin itu untuk membenci Allah Subhanahu wa taala, untuk syirik selain pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dapat petunjuk dari Nabi Muhammad. Satu. Pemahaman yang kedua, lamma sami'nal huda. Ketika kami mendengar petunjuk bayani, yaitu Al-Quranul Karim. Ketika dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di lembah Nakhlah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, yang mutetek jin. Ada yang mengatakan ayat satu lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah, bacalah sebanyak-banyaknya. Bacalah buku sebanyak-banyaknya. Carilah ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya supaya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat dengan Allah maka makin takut. Kan makin tua makin mungkon ya, Pak. Ibnu Abbas dalam tafsir beliau ketika beliau menyikapi ayat innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Bagaimana ulama? Orang yang terus bertambah ilmunya. Makanya orang yang bertambah ilmunya tapi tidak pernah takut kepada Allah itu bukan ulama, kata Ibnu Abbas. Ilmunya bertambah tapi hanya akhlak bobrok, akhlak tidak ada, etika tidak ada, apa-apa tidak ada, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Abbas itu tidak dikatakan sebagai seorang ulama. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah, lamma sami'na al-huda, tatkala kami mendengar petunjuk bayani atau petunjuk dalalah, ini belum masuk taufiqi lagi, Pak. Ya, bayani dan ini amanna bihi, kami beriman. Makanya di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, di situ Imam Al-Alusi mengatakan itu kelompok jin yatalaqan Nabi fi siti marat. Jadi kelompok jin ketemu dengan Nabi itu ada 6 kali pertemuannya. Pertemuan yang pertama itu ada di bawah 10 orang. Pertemuan yang kedua, kelompok jin mengajak lagi jin-jin yang lain. Pertemuan ketiga begitu juga. Pertemuan yang keenam itu hampir 7.000, ada yang mengatakan 70.000 jin yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an. Jadi maknanya kalau ingin dapat petunjuk, dengarlah Al-Qur'an. Ya, teling-teling dah dengar Al-Qur'an. Nyampe benci guru baca Al-Qur'an ya, Pak. Urang baca Al-Qur'an ka benci guru baca Al-Qur'an, ilu tak baca Al-Qur'annya, mengganggu dan nyoy. Jadi maknanya kalau kita ingin dapat petunjuk, jalankan seperti yang dijalankan oleh jin mendengar bacaan Quran. Ya. Kita ada juga kelompok kedua setiap hari mendengar Quran tapi tidak ada perubahan apa-apa. Kenapa tidak ada perubahan apa-apa? Tidak tahu dia artinya itu apa. Arti tidak tahu apa-apa, tidak tahu. Perhatikan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal yang didengar oleh Umar cuma 2 ayat saja. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Muter Umar mendengar ayat itu. Pedung-pedung meliuk. Ya, ketika beliau mendengar ayat Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jadi tiuro dengar oleh pupun dan dengar Yasin wal Qur'anil Hakim. Atau kita Taha hana-hana ini, kenapa tidak ada pengaruh? Kenapa ada pengaruh? Kita tidak tahu apa yang dibaca itu. Umar bin Khattab walaupun belum masuk Islam, dia tahu apa yang dibaca oleh adiknya. Toha itu dia tahu itu bukan bahasa Arab asli itu bahasa dakhilah namanya. Ada bahasa serapan yang sudah digunakan oleh orang Arab karena sudah sering. Itu bukan bahasa Arab asli Toha. Coba cari di kamus tidak ada Toha itu, kecuali sudah kamus-kamus modern sekarang. Itu bukan bahasa, itu bahasa Habasyi, itu Toha. Termasuk bil qistas itu bukan bahasa Arab. Bil qistasil mustaqim bukan bahasa Arab. Zanjabil itu bukan bahasa Arab. Janzabil itu bukan bahasa Arab. Ada 10 lafaz dalam Al-Qur'an yang bukan berasal dari bahasa Arab. Tapi sebagian ulama mengatakan begini. Itu kan dianggap 0,000 sekian, dianggap tidak ada. Karena cuma 10 lafaz saja. Al-qistas, apalagi Zanjabil, kemudian Taha juga termasuk. Jadi itu dianggap tidak ada. Jadi makanya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, walaupun ada sebahagian, kan tidak banyak, 0,000 sekian persen. Ya, ada yang bukan termasuk Taha. Maka ada bahasa Ibrani, ada bahasa Saryani, ada bahasa Habasyi itu bahasa Ethiopia. Umar bin Khattab beliau memahami betul bahasa itu. Kenapa? Karena beliau seorang penyair. Jadi ketika penyair itu dia datang dari berbagai ini. Dia tahu ini bahasa Saryani, dia tahu ini bahasa Habasyi, dia tahu ini bahasa Ibrani, dia tahu ini bahasa Arab. Maka ketika dia dengar adiknya, kok luar biasa ini bacaan adik saya ini. Apa yang dibaca ini? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah saya turunkan Al-Quran untuk menyesakkan hatimu. Mutlak Umar bin Khattab, dan waktu itu dia mengakui dirinya kepada adiknya, tolong pertemukan saya dengan Muhammad, saya mau masuk Islam. Ya. Kenapa demikian? Karena Umar paham apa yang dibaca oleh adiknya.
Tapi kalau tidak paham peloro kiamat lagi terdengar. Ditiup terdengar Quran, terdepu pihan, Pak. Apa yang dibaca Allah, mai baca-baca di mana tepu-tepu, Pak. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah memberikan petunjuk begini. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Coba kamu dengar baik-baik apa yang dibacanya. Dan setelah itu kamu diam. Ya, mudah-mudahan kamu dapat petunjuk dengan bacaan itu. Makanya salah satu cara untuk dapat petunjuk, sering-sering mendengar orang baca Quran. Salah satu cara untuk dapat petunjuk, sering-sering membaca Al-Quran. Yang ada baca Quran kita petunjuk, mendengar petunjuk. Dan bagaimana juga kita baca Quran tidak paham artinya, makanya beli nanti ada terjemahan. Paling enggak setelah kita baca kita lihat ke samping, oh nyor terjemahan ini. Kita baca lagi, oh nyor terjemahan ini. Ya. Dan terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, ajarkan saya untuk memahami Al-Quran. Hukum ya Allah. Karena Allah sudah berjanji. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu sampai berapa kali diulang oleh Allah dalam Al-Quran? Bahkan 4 atau 5 kali. Saya permudah Al-Quran untuk dibaca, untuk dipahami, untuk ditaburkan. Yang membuat kita malas baca Al-Quran kita sendiri. Yang membuat kita malas beribadah kita sendiri. Yang membuat kita malas untuk berbuat kebaikan kita juga sendiri. Bapak tanah gom, jangan kesalah orang lain. Ya. Ini pengakuan jin sendiri, aman Nabi. Kami gara-gara mendengar itu kami beriman. Kami beriman. Makanya tafsiran dari ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang didengar oleh kelompok jin, makna Iqra di situ apa? Iqra itu ada 2 maknanya. Yang pertama Iqra nafsak. Coba kamu baca dirimu sendiri. Kamu lihat dirimu sendiri wahai jin. Apakah kamu ada begitu saja? Apakah kamu diciptakan begitu saja? Maka jin itu memahami apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Bacalah dirimu. Coba lihat dirimu. Dari mana nikmat selama ini yang diberikan? Apakah nikmat itu muncul begitu saja? Tidak mungkin begitu saja muncul. Nyawa katanya pada bedah Pak, kita baru bangun tidur tadi Pak. Kita masih bisa bernapas. Kita masih bisa melihat. Kita masih bisa pergi ke masjid. Apakah itu bukan nikmat yang luar biasa? Apakah itu nikmat yang muncul sendirinya? Tidak. Ada zat yang memberikan nikmat itu kepada kita. Kenapa? Karena kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan oleh Allah nikmat. Maka semuanya diberikan. Urung kafir bijo oleh Allah. Orang kafir juga diberikan nikmat bagaimana bernapas, nikmat bagaimana untuk bisa melihat, nikmat untuk berpikir dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah. Famay yu'min bi rabbihi. Ini namanya jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah artinya syarat, Pak. Kalau dia beriman, tapi kalau tidak beriman tidak bisa. Ini kalau beriman ya. Kalau beriman setelah dia mendengar orang membaca Al-Quran, famay yu'min bi rabbihi, ini ba'ilsak namanya. Ba'ilsak bagaimana? Seorang beriman ke jelek-jelek, bukan beriman saja lu yakin Allah, tapi dia masih berbuat maksiat. Ketika dia yakin, saya yakin kepada Allah, saya beriman kepada Allah, dia yakin Allah terus memantau dia, itu orang beriman. Ini makna ba'ilsak di sini. Dia yakin betul kalau Allah itu terus memantau dia, melihat dia. Kenapa? La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang bisa sembunyi dari Allah di langit maupun di bumi. Jin menyaplung jin. Dia sebagai makhluk halus, sebagai makhluk gaib, ingin lari dari Allah tidak bisa. Maka Allah mengatakan la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Jangankan di langit, di bumi saja yaplung. Langit kan lebih luas lagi dari ini. Yang di langit saja tidak bisa macam-macam, apalagi yang di bumi. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan wa ma tasqutu. Apa-apa saja yang jatuh di malam hari dari daun-daunan itu saya tahu, kata Allah. Berapa yang sudah kering, berapa yang jatuh yang masih basah saya tahu. Apalagi yang ada di langit. Ya. Ini makna ba di sini. Maka kalau seandainya seorang sudah beriman kepada Allah, fala yakhafu bakhsan. Saya butuh terjemahan sekarang. Fala yakhafu bakhsan wa narahaqa. Saya maunya yang terakhir saja, atau bisa dari barang siapa yang beriman dari situ, Pak. Ya, coba dibaca. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Ya, ini apa maksudnya? Jadi bakhsan itu an-nuqsan fil hasanat. Itu bakhsan namanya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, jangan pernah takut
kebaikan kita itu tidak dilipat gandakan. Setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Apa kita tidak yakin juga dengan sabda Rasulullah? Apakah kita tidak yakin juga dengan firman Allah dalam Al-Quran? Ya, memang. Barang siapa yang berbuat bersedekah satu, kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Apakah kita tidak yakin? Jadi makanya Allah mengatakan berbuatlah kebaikan kamu. Satu kebaikanmu itu dihargai oleh Allah 700 kali dilipat gandakan lagi. Maka Rasulullah mengatakan wa ila masya'a, bahkan tidak terhingga. Anak beliau berbuatlah kebaikan. Buat kebaikan apa saja. Kebaikan itu banyak sekali. Oh, saya tidak punya duit, bagaimana? Ada seperti sahabat Rasulullah. Ketika mereka sedang sholat, mereka orang-orang miskin, urung-urung gasin, fakir miskin. Mereka waktu itu sholat, tiba-tiba datanglah saudagar-saudagar kaya yang beriman. Mereka sholat sama-sama. Setelah itu, setelah keluar dari masjid, saudagar kaya itu berinfak dan bersedekah. Sedangkan orang miskin tadi, ya Rasulullah, kamu orang gasin ya Rasulullah. Mereka enak, mereka sudah beribadah sama-sama kami beribadah. Mereka mencari lebih dengan bersedekah. Kami cari lebih dengan apa? Bagaimana kami bersedekah ya Rasulullah? Duit tidak ada, apa-apa tidak ada. Apa jawab Rasulullah SAW? Kamu bertasbih dan beristighfar saja sudah bersedekah untuk dirimu sendiri. Kamu bertasbih bersedekah. Sambil tadu bismillah astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kita sudah bersedekah untuk diri kita sendiri supaya dijauhkan dari api neraka. Kita sudah bersedekah untuk diri kita sendiri supaya diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kebaikan itu banyak, ibadah itu banyak. Di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Ibadah itu kullu ma yuhibbuhullahu wa yurdihi. Setiap yang dicintai oleh Allah ibadah. Yang diridai oleh Allah ibadah. Apakah ibadah zahir atau ibadah batin? Makanya kita lihat kalau dengki sama orang lain, apakah dicintai oleh Allah? Oh tidak. Apakah diridai? Tidak. Berarti kan ibadah. Apabila kita berniat baik terhadap sesuatu hal, apakah dicintai oleh Allah? Dicintai. Diridai? Diridai. Berarti itu ibadah. Niat yang baik-baik saja sudah ibadah. Gedanya anak tadi ke gok benda kah ibadah? Sudah ibadah. Maknanya ibadah itu banyak sekali. Kebaikan itu banyak sekali. Jadi ini makna bahsan di sini. Jadi bahsan itu dalam bahasa Arab nuqsan min hasanat, pengurangan pahala yang hana. Kecuali di dunia ini kita dapat fee 10 juta, potong kena bacuk, potong kena bacuk, dipotong lo banyak. Dalamnya Allah nak dekoh pahalanya. Tapi kalau di dunia ikoh 8 tip cetekan tip 10 juta, koh kena koh gede kaji kena 6 juta. Maka kita jangan membayangkan kita beribadah kepada Allah seperti itu juga. Ini saya salah dapat 27 derajat. Gekoh ke dengku imum 2 derajat, gekoh ke muadzin 2 derajat, gekoh ke penjaga masjid 2 derajat. Nabi pahala kati 10 derajat ni Pak. Adanya bakal kati 10 derajat. Hai pajak kena bacuk, gede bacuk kamu demi 10 Pak. Jangan berpikiran seperti itu kata Allah. Kebaikan kamu satu kebaikan saya lipat gandakan lagi Pak. Tak ada di dunia seperti itu. Gedenya dalam demi gaji fee 10 juta. Hana pimpinannya saya lipat gandakan 10 juta jadi 7 kali lipat. Saya lipat gandakan. Hana Pak. Paling enggak yang ada pengurangan. Maka Allah mengatakan jangan takut untuk beribadah. Terima kasih.